Bab 73. Bertemu dengan ketua. Saya di sini untuk bertemu dengan ketua Anda. Dia ada di dalam kan? Senyum Henny mengembang. Hah? Ya, ada. Tapi kalau mau bertemu dengan ketua harus buat janji dulu. Atau dengan persetujuannya terlebih dahulu. Jawab Elsiana langsung dengan jantung berdebar kencang. Oke. Maaf atas masalahnya. Henny tersenyum. Sepertinya sama sekali tidak curiga. Elsiana lalu menghela napas lega. Tentu, tunggu di sini sebentar. Saya akan bertanya kepada ketua apakah dia ingin bertemu dengan Anda. Tentu saja. Aku akan mentraktirmu makan besok. Henny mengangguk saat jantungnya terus berdebar kencang. Akankah ketua mau menemui saya tanpa membuat janji terlebih dahulu? Henny membatin. Elsiana segera kembali ke ruangan kantor Arif. Arif sedang mengubur dirinya dalam lamaran Jack ketika dia masuk. Dia mengangkat kepalanya untuk meliriknya sebelum kembali fokus pada surat-surat lamaran tersebut. Dia berjalan ke arahnya dan berbisik. Tuan Suryadi, istrimu ada di sini dan dia ingin bertemu dengan Anda. Oke, biarkan dia masuk. Arif mengangguk, tidak merasa terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba tersebut. Lagi pula, Arif sudah tahu. Kemarin Henny mengatakan bahwa dia akan mengunjunginya hari ini. Elsiana bingung saat menyadari bahwa Arif tidak terkejut. Apakah dia sudah memberitahunya tentang identitasnya? Namun dia menggelengkan kepalanya memikirkan hal itu. Dia tentu tidak berhak untuk bertanya-tanya. Dia cukup menjalankan perintah saja. Jika Arif sudah memberitahunya tentang identitasnya, dia tidak akan menunggu di luar sana. Dia akan langsung masuk. Meskipun ragu, dia melangkah keluar untuk minta Henny masuk. Henny, kata ketua dia bersedia bertemu denganmu, kata Elsiana. Terima kasih Elsiana. Aku akan mentraktirmu makan malam besok. Henny melantarkan senyuman padanya sebelum mengetuk pintu dan memasuki kantor. Bab 74. Setelah Henny melangkah masuk ke dalam ruangan kerja Arif, hal pertama yang dilihatnya adalah punggung seorang pria jangkum dan sedikit kurus. Dia berdiri di depan jendela Pak Prancis dan dia tampak seperti sedang mengamati pemandangan di bawah. Dia memiliki sosok yang baik dan meskipun dia tidak dapat melihat wajahnya, dia merasa bahwa ketuanya haruslah seorang pria muda. Untuk sesaat entah kenapa dia menemukan siluet pria yang dikenalnya. Rasanya seperti tak asing baginya. Jika bukan karena setelan mahal dan sepatu khusus yang dikenakannya, dia akan mengira pria ini adalah Arif. Ketua, Henny memanggil dengan hati-hati. Ya, jawab Arif dengan suara serak. Arif sengaja mengubah suaranya menjadi serak untuk menyembunyikan identitasnya. Saya Henny Jennings. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih karena telah membela saya 2 kali. Henny ragu-ragu sebelum melanjutkan. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya. Jika kamu tidak keberatan, izinkan aku membelikanmu makanan. Dia kemudian menatap punggung pria itu menunggu jawaban. Dia akan mengatakan iya untuk Arif untuk ini jika dia tertarik padaku kan? Lagi pula ini adalah kesempatan baginya untuk menghabiskan waktu berdua denganku. Imajinasi liar Henny mulai berkelana. Kamu mengundang pria asing untuk makan seperti ini? Apakah kamu tidak takut suamimu akan merasa cemburu? Arif bertanya dengan suara yang sengaja dibuat kasar. Henny membeku. Apakah ketua tidak menyukai kenyataan bahwa saya sudah punya suami? Tanpa membuang waktu sedetik pun dia menjawab. Saya rasa Anda tidak tahu tentang ini. Tapi hubungan kami tidak baik. Kami tidak bisa kembali ke masa lalu lagi. Hanya masalah waktu sebelum kami bercerai. Dan yang lebih penting lagi, aku tidak mencintainya lagi. Berat? Arif berdidik ketika tangan di depannya dan depan wajahnya mengepal. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia sedang marah atau kesal. Dia hanya tahu bahwa dadanya sesak dan bernapas terasa seperti sebuah tugas. Ketika Henny melihat pria itu gemetar, dia bertanya dengan bingung. Ketua, ada apa?
Setelah menarik napas dalam-dalam, Arif bergumam. Tidak dah. Aku merasa tidak enak badan selama 2 hari ini. Oh, mengapa saya tidak menemani Anda ke dokter? Anda pasti lelah karena harus memimpin perusahaan sebesar itu. Ingatlah untuk beristirahat dengan baik di malam hari. Kamu tidak boleh begadang. Gumam Henny prihatin. Senyum mengejek muncul di wajah Arif. Ibaratnya ada yang menusukkan pisau ke bagian terlembut hatinya. Ini adalah istri tercintanya. Dia tidak pernah mengungkapkan kepeduliannya padanya. Tapi sekarang, dia mengkhawatirkan dirinya yang sebagai orang lain. Sungguh rasanya terdapat luka yang tak berdarah di hatinya saat ini. Nona Jening, kamu sangat mengkhawatirkanku. Apakah kamu tidak takut suamimu akan marah? Arif mengejek. Jantung Henny berdetak kencang. Dia tidak tahu mengapa pria itu mengucapkan kata-kata itu. Mengungkit-ungkit tentang suaminya. Henny semakin yakin jika ketua tidak senang badannya yang masih bersuami. Ketua, saya akan segera menceraikannya. Terlebih lagi dia hanyalah orang yang tidak berguna. Dia tidak akan peduli padaku. Jelas Henny dengan tergesa-gesa. Pria yang tidak berguna? Aku dianggap tidak berguna. Aku tidak akan peduli padamu. Begitukah dirimu memandangku selama ini? Arif membatin tertawa terbahak-bahak. Mata yang terpantul di jendela penuh dengan ejekan dan sikap mencela diri sendiri. Tentu saja, tawanya itu hanya di dalam hati saja. Setelah menarik napas dalam-dalam, Arif menjawab, "Pulanglah. Saya hanya memberikan bantuan kecil saja. Lagi pula saya memberikan bantuan sebanyak 2 kali karena kepentingan sesaat. Aku tidak tahan melihat apa yang dilakukan keluarga Bason dan Jening. Jangan terlalu memikirkan hal ini." Ketua, setelah mengumpulkan keberaniannya, Henny bertanya, "Bisakah aku melihat wajahmu?" Arif mencemooh dalam hati. Istriku sayang, dia belum selingkuh secara fisik, tapi dia sudah melakukannya secara mental. Hati Arif menjerit. Meskipun dia berselingkuh dengan dirinya sendiri, dia menganggap seluruh perbuatan Henny sudah melukai hatinya. Arif memandang Henny dengan sinis. Saat itu dia menarik napas dalam-dalam lagi sebelum kemudian berbalik. Henny bergidik lalu membeku, mematung di tempat, terkejut setelah melihat wajah sang ketua. Untuk malam ini, sampai di sini saja ya sahabatku semua. Ikuti bab berikutnya besok hari lagi. Terima kasih kepada sahabatku semua yang senantiasa mendukung perkembangan channel kami ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.